Halo, selamat datang di channel Dunia Netra. Click like, comment, subscribe and share. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Apa kabar sahabat Netra semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial ataupun panduan singkat. Kali ini saya ingin menjelaskan 3 tampilan yang ada pada dokumen presentasi PowerPoint. Ya, 3 tampilan yang ada pada dokumen presentasi PowerPoint. Nah, tampilan apa saja sih yang ada di presentasi PowerPoint dan bagaimana cara mengaktifkan 3 tampilan tersebut? Tentunya teman-teman yang masih belum tahu dan penasaran, tonton terus ya video ini sampai selesai. Sebelum menuju ke tutorial, sahabat Netra semua bisa dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Agar sahabat Netra semua tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel Dunia Netra. Baik, sekarang kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Check it out. Halo sahabat Netra. Sebelum lanjut ke tutorialnya, kasih tepuk tangannya dulu dong. Lah, masa segitu doang tepuk tangannya? Lebih meriah lagi kali bisa. Nah, gitu dong. Saya kan jadi tambah semangat buat tutorialnya. Terima kasih. Baik, sahabat Netra, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial ataupun panduan singkat. Kali ini saya ingin menjelaskan 3 tampilan yang ada pada dokumen presentasi PowerPoint. Nah, ada tampilan apa saja sih pada program PowerPoint gitu ya, dan bagaimana gitu cara mengaktifkan ketiga tampilan tersebut. Tonton terus ya videonya sampai selesai. Baik, langkah yang pertama, di sini saya ingin mengaktifkan terlebih dahulu program Microsoft PowerPoint-nya. Nah, di sini teman-teman bisa tekan tombol Start Menu atau tombol Windows pada keyboard. Menu. Oke, nah di sini bisa ketikkan saja PowerPoint. P. WhatsApp P. O. PowerPoint P. PowerPoint P. Oke, di sini ya, pada jendela search box, di sini kita ketik aja PowerPoint. Ketika screen reader sudah mengatakan PowerPoint, dari sini kita tekan tombol Enter saja. Unknown. PowerPoint. Home grouping. Good morning. New grouping. Oke, nah di sini terdapat jendela Start Screen atau mulai awal. Nah, kali ini saya menggunakan program Microsoft Office 2019 ya. Namun di sini bagi sahabat Netra yang mungkin menggunakan versi lain pun bisa ya mengikuti tutorial ini ataupun Oke, di sini kita tekan tombol Escape aja. Slide 1 slide view. Spell check. Oke, nah di sini kita masuk ke dalam program Microsoft PowerPoint-nya. Nah, yang dimana di sini tampilan pertama adalah tampilan slide normal gitu ya, atau slide editing. Yang dimana pada tampilan ini, pada tampilan slide normal ini, kita bisa mengisi slide, menambahkan slide, memformat slide, memberikan efek, memberikan background audio, memberikan video, tabel, dan lain-lain ya. Nah, jadi pada tampilan inilah gitu kita mengedit dokumen presentasi PowerPoint kita gitu ya. Jadi pada tampilan slide normal. Nah, seperti pada program Microsoft Office lainnya gitu ya, di
dokumen presentasi PowerPoint itu disediakan satu slide ya, atau satu lembar kerja ataupun satu dokumen ya. Nah, kalau di Microsoft PowerPoint itu namanya slide, kalau di Microsoft Excel itu namanya sheet ya. Lalu kalau di Microsoft Word itu namanya dokumen. Nah, jadi di sini disediakan satu slide kosong gitu ya. Di sini terdapat menu Center title pelajar. center title Subtitle pelajar. dan subtitle ya. Nah, ini adalah slide pertama. Center title ini adalah judul besarnya. Kita mau Center title. nah, ini center title ini adalah judul besarnya ya. Jadi kita mau membahas apa sih gitu ya. Nah, gitu. Lalu subtitlenya bisa kita masukkan cover ataupun logo universitas, logo lembaga, ataupun logo apa yang mewakilkan apa yang kalian mau presentasikan, seperti itu. Atau bisa kalian juga ya isi dengan misalkan kalau tugas kuliah kelompok, nah bisa nama-nama kelompoknya di situ ya, di menu title tersebut. Nah, ini adalah tampilan slide normal gitu ya, atau tampilan slide editing. Slide 1 slide view. Oke, nah di sini bagaimana cara menambahkan slide-nya? Teman-teman bisa tekan tombol Ctrl M ya, atau kalau langkah manualnya bisa tekan tombol Alt, arahkan ke ribbon Home, lalu tekan Tab sampai menuju New Slide. Nah, kalau langkah cepatnya atau tombol pintasnya, di sini teman-teman bisa tekan tombol Ctrl M. Slide 2 slide view. Ke slide 2, Slide 3 slide view. slide 3, Slide 4 slide view. slide 4, Slide 5 slide view. 5 gitu ya. Nah, ini adalah tampilan slide normal ya. Nah, jadi banyak hal nih yang bisa kita lakukan pada slide normal ini atau slide editing ini. Nah, lalu yang kedua adalah tampilan slide show ya. Jadi tampilan slide show ini teman-teman bisa menekan tombol F5 gitu ya. Jadi teman-teman bisa menekan tombol F5. Atau kalau misalnya tidak bisa tekan tombol F5, bisa ditambahkan tombol Fn. Jadi Fn, F5 ya, tergantung laptop kalian nih. Waiting for PowerPoint, dialog. Slideshow slide 1. Slideshow slide 1. Nah, karena di sini masih belum saya isi ya, jadi masih blank Empty di sini, slide. empty slide ya. Nah, untuk berpindah antar slide, di sini teman-teman bisa menekan tombol spasi. Slideshow slide 2. Empty slide. Slide 2, Slideshow slide 3. Empty slide. slide 3, ya gitu ya. Spasi Slideshow lagi, slide 4. Empty slide. slide 4. Slideshow slide 5. Empty slide. Nah, gitu ya. Jadi untuk berpindah antar slide itu bisa menekan tombol spasi. Lalu kalau mau mundur gimana Kak? Gimana Mas? Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mundur ke slide yang sebelumnya, di sini sahabat netra bisa tekan tombol page up. Slideshow slide 4. Empty slide. Slide 4. Slideshow slide 3. Empty slide. Nah, slide 3. Slideshow slide 2. Empty slide. Slide 2 gitu ya. Itu jadi untuk berpindah antar slide. Nah, jadi slideshow ini tampilannya seperti apa sih? Nah, jadi di dalam slide kedua ini kita tampilkan slide secara penuh atau all full screen ya. Nah, seperti itu. Jadi yang tampil pada sini adalah slide yang bagian kita arahkan saja. Misalkan di slide 1. Slideshow slide 1. Berarti yang tampil saat ini adalah secara full satu layar tersebut atau layar penuh itu adalah di tampilan slide 1 ya, seperti itu. Nah, ini adalah tampilan slideshow gitu ya. Dan misalkan ada cara lagi, misalkan kita mau ke slide yang keempat dengan cara cepat. Nah, kita bisa gunakan fitur Go To pada Microsoft PowerPoint seperti pada umumnya di Microsoft Word ya, lalu di Microsoft Excel. Nah, itu kan kita bisa juga ya gitu menggunakan fitur Go To. Nah, di Microsoft PowerPoint juga bisa. Kita bisa tekan tombol Ctrl G. Lalu kita ketik aja 4. 4. Enter. Slideshow slide 4. Empty. Nah, slideshow slide 4. Nah, ini sangat membantu nih kalau misalkan kalian slide-nya ini banyak gitu ya. Nah, jadi daripada kalian tekan tombol spasi terus kan, nah bisa gunakan fitur ini, fitur Go To pada Microsoft PowerPoint gitu ya. Nah, terus gimana lagi caranya? Misalkan kita mau mengaktifkan di slide yang ke 3 aja, misalnya kayak gitu. Tanpa kita menekan F5, misalkan kan kalau tekan F5, misal kita berada di slide 4, itu nanti akan
kebuka dari slide pertama lagi kan, atau slide awal lagi. Nah, di sini untuk menutup jendela slideshow tekan escape. Presentation 1 PowerPoint. Slide 4 slide view. Kan ini. Slide 3 slide view. Slide 3 saja yang mau saya buka ya. Nah, di sini teman-teman atau yang ingin saya tampilkan adalah di slide 3 gitu ya, tidak mengulang dari slide 1 lagi. Sini tinggal tambahkan shift aja. Jadi shift F5. Slideshow slide 3, empty slide. Gitu ya, slideshow slide 3 gitu ya. Nah, lalu bedanya apa sama kalau misalkan kita menggunakan F5 aja? Slide 4 slide. Kan di slide 3 slide 3 ya. slide view. Nah, di sini kita tekan F5. Slideshow slide 1, empty slide. Ya, dimulai dari slide 1 lagi dari awal gitu ya. Nah, sedangkan kita mau tahu nih misalkan isi dari slide 3 apa sih gitu kan, hanya slide 3 aja yang kita mau ya, jadi tinggal tambahkan shift aja gitu ya. Nah, seperti itu adalah tampilan slideshow ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian tambahkan efek, tambahkan background, tambahkan video, nah nantinya di setiap slide misalkan ditambahkan efek gitu ya, berarti nanti akan ada efek-efeknya tuh, nada-nadanya gitu ya, nada tepuk tangan, efek bom, efek ya, banyak efek atau banyak yang bisa kita explore nih pada Microsoft PowerPoint. Dan juga misalkan kita berikan background audio gitu ya, misalkan dari slide awal sampai slide akhir. Nah, itu nanti akan ada backsoundnya ya, atau musiknya gitu, sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu. Dan itu tipe filenya harus MP3 gitu kan, kayak gitu. Dan juga kita bisa menambahkan video juga. Nah, nanti ketika kita menuju ke slide yang ada videonya, nanti akan otomatis terputar. Nah, tentunya di situ ada settingannya ya. Nah, itu nanti bagaimana cara masukkan videonya, lalu juga bagaimana cara mengaturnya agar bisa terputar otomatis dan terbuka secara full screen atau layar penuh pada saat ini. Oke, nah selanjutnya tampilannya ketiga adalah tampilan slide sortir. Slide 2 slide. Nah, tampilan slide sortir ini untuk apa sih Kak? Untuk apa sih Mas gitu ya? Nah, jadi tampilan slide sortir ini adalah untuk mengatur slide gitu ya. Kita ingin menghapus, memindahkan slide, mengcopy slide gitu ya. Jadi bisa kita lakukan pada tampilan ini, pada tampilan slide sorter gitu ya. Nah, gimana caranya untuk mengaktifkan tampilan slide sorter ini? Jadi langkahnya adalah di sini teman-teman bisa tekan tombol Alt, ribbon tab stop control expanded, home tab select. Saya bisa arahkan ke ribbon view panah kanan, draw, transit tip, animate, slideshow tab, record tab selected, review tab view tab selected. Ini view ya. Nah, lalu di sini teman-teman bisa tekan tombol tab sampai menuju slide sortir. Share collapse, view grow, outline view to slide sorter toggle button not pressed, slide sorter view see thumbnails of all. Ini ya, slide sortir toggle button not pressed, tandanya belum tertekan gitu ya. Nah, di sini kita tekan enter aja. Slide sorter view, slide 1 of 5. Nah, slide sorter view 1 of 5. Nah, misalkan kita mau menghapus slide yang ke 5. Slide 22 of 5. Ini kita panah kanan arahkan ke slide yang mau dihapus. Slide 3, slide 4, slide 5 of 5. Nah, di sini kita tekan aja tombol delete. Slide 4 of 4. Nah, jadi 4 slide. Nah, misalkan slide 2 mau kita pindahkan menjadi slide 1 gitu ya. Nah, gimana caranya? Berarti kita arahkan ke slide 2 nih guys. Slide 3, slide 22 of 4. Nah, ini slide 2. Nah, terserah kita mau copy atau kita mau cut gitu ya. Nah, misalkan di sini saya mau cut, berarti tekan apa? Untuk tombol pintas cut, Ctrl X. Ya, betul. Ctrl X ya. Slide 22 of 3. Nah, ini ya, slide 22 of 3. Nah, karena yang slide 2 tadi sudah saya cut, jadi sudah masuk ke dalam clipboard gitu ya. Nah, di sini kita arahkan. Slide 1 of 3. Nah, ini kan slide 1 of 3, bukan di sini taruhnya gitu ya. Tapi kita arahkan ke kiri lagi. Slide sorter view. Nah, slide sorter view. Kita tekan paste di sini ya. Tombol pintas paste, Ctrl V. Ya, betul. Slide 1 of 4. Oke, itu ya. Nah, jadi slide 1 of 4. Slide 22 of 4. Gitu ya. Nah, kalau misalkan copy ya sudah recovery data grid. Slide sorter. Paste recovery data grid. Presentation 1 slide 22 of 4. Gitu ya. Slide 3. Paste recovery presentation.
tinggal di Ctrl C aja. Paste recovery data grid. Setelah Paste itu actions grouping. Use destination theme. Oke, ini muncul tampilan seperti ini terus ya. Nah, setelah itu misalkan kita sudah nih, kita mau tekan F5 di sini nggak bisa nih guys ya, gitu ya. Nah, jadi kita harus kembalikan ke tampilan slide normal lagi, gitu ya. Nah, caranya gimana ke tampilan slide normal? Presentation 1 das. Nah, sini Paste tekan recovery. Presentation 1. Alt. Ribbon tab stop control expanded. View tab selected. Oke ya, untuk menampilkan atau kembali ke tampilan slide normal, tekan Alt lalu arahkan ke ribbon view. Setelah itu tekan tombol tab aja sampai menuju slide normal. Share colap set share this document and see its view grouping. Presentation views grouping. Normal toggle button not press normal view edit. Nah, ini ya, normal toggle button not press normal view ya. Sini kita tekan tombol enter aja. Slide 3 das slide view. Nah, slide 2 das slide view. Slide 1 das slide view. Oke, di sini kita coba tampilan slideshow ya. Nah, coba di sini bener gak? Slide 4 das. Tuh ya, hanya ada 4 slide di sini ya. Slide 1 das. Karena yang paste recovery data grid. Presentation 1. Nah, paste di sini slide 1 das. kita coba paste recovery data presentation 1 das PowerPoint. Tekan Slide F5. 1 das. Slide show das slide 1. Empty slide. Nah, ini ya slide 1 gitu ya. Ini slide show das slide 2. Empty slide. Oh, nah di sini lalu apa bedanya ini karena belum ada isinya ya. Oke, kita coba tekan presentation slide 1 das. Slide 1. Title placeholder. Nah, title kan harusnya kan kalau slide 1 itu center title ya. Nah, di sini title, object place dan object. Cek di slide yang keduanya. Slide 1. Slide 2 das. Nah, di sini kita tekan tombol tab. Center title placeholder. Nah, center title ya. Subtitle placeholder shape. Nah, biasanya slide 1 atau kita pindahkan gitu ya. Slide 1 jadi slide kedua. Nah, slide 1 itu biasanya digunakan untuk menaruh background audio ya. Misalkan background musik gitu. Jadi ketika kita memutar dalam tampilan slideshow itu sudah otomatis di slide pertama itu audionya akan terputar. Nah, tentunya di situ ada caranya dan ada cara settingnya juga ya. Nah, mungkin seperti itu ya sahabat Netra, 3 tampilan dokumen presentasi PowerPoint. Nah, mungkin di sini bagi sahabat Netra semua nih, bagi teman-teman gitu yang mau memperdalam ilmu Microsoft Office-nya ya, guna mempersiapkan masuk ke dunia kerja, dunia usaha ataupun dunia perkuliahan. Jika ingin memperdalam, silakan bisa mendaftar di bimbingan belajar Lentera Inklusif. Nah, nanti akan belajar langsung bersama saya di Bimbel Lentera Inklusif. Iya, mungkin seperti itu ya sahabat Netra untuk tutorial ataupun panduan kali ini. Semoga bisa bermanfaat nih untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sofyan Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Netra, disabilitas berkarya.